Nah, buat teman-teman, kita sudah membuka pendaftaran ya lewat jalur gelombang 2 dan juga gelombang 3. Untuk teman-teman yang mau dapat di gelombang 1, boleh banget langsung nanti di tanggal 12 Juni kita ada promo ya, bisa dibilang seperti itu, untuk khusus pembukaan di gelombang 1. Jadi biayanya lebih terjangkau dari mulai biaya pendaftaran dan juga UKT. Pastinya di Dharma Jaya ini untuk UKT-nya sangat-sangat terjangkau, bisa dibayarkan 2 kali pembayaran. Kita punya 13 program studi, teman-teman bisa pilih sesuai sama minat dan juga mau ambil yang sesuai sama lini ya sebelumnya waktu di SMK juga boleh. Oke, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana atau yang kemarin sempat agak kecewa dengan hasil pengumuman belum dapat kampus atau tempat belajar yang diinginkan, mungkin bisa dimulai dari apa yang kalian suka, hobi yang kalian suka, di mana desain interior Dharma Jaya bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Selamat datang di podcast Lampung Post Update bersama saya Setiaji Bintang Pamungkas. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sepak terjang salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya atau biasa kita sebut kampus IIB Dharma Jaya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita sudah kedatangan 2 narasumber yang spesial. Yang pertama dari dosen Prodi Desain Interior, Victorina Geraldine, SDS, MDS. Selamat datang Ibu Dina ya. Kita panggil Ibu Dina, namanya asing-asing gitu ya. Ya asing ya, agak takut slip di lidah. Kemudian Ibu Dina sebagai dosen Prodi Desain Interior, tidak sendiri nih. Ini ada tamu spesial juga, yaitu Staf Marketing Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Mbak Gia Ayu Tari Eskom. Iya, selamat berjumpa. Iya, salam kenal ya. Salam kenal juga. Tari pun. Iya pun. Terkait dengan perkiraan orang-orang ya terhadap desain interior, bahwa desain interior hanya mendesain ruangan gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih. Nah, itu ya, kayak desain interior tuh perspektifnya ya kan, orang-orang mikir kayaknya hanya menghias aja deh, ya kan? Kayaknya hanya mendekor aja deh, kayak gitu. Sebenarnya enggak, desain interior itu luas. Dia adalah orang yang mengatur apa yang ada di dalam gitu, baik secara aktivitas yang tadinya ada menjadi ada, mengatur geraknya aktivitas yang ada di dalam, mengatur rasanya orang yang ada di dalam. Jadi main psikologi juga, karena ada psikologi ada psikologi desain gitu kan. Jadi pengaturan, namanya desain itu kan pengaturan ya, pancangan gitu kan. Nah, jadi desain interior itu sedetail itu gitu, ya sekompleks itu. Dan juga belajarnya nggak cuma itu doang, tapi material juga. Ya kan, kalau dekorior kan mungkin hanya nempel atau gimana gitu kan, ya tetap sih kadang orang kayaknya yang ini lebih bagus materialnya segala macam gitu. Tapi nggak cuma itu doang, bagaimana material itu tahan di dalam ruang, bagaimana material itu beradaptasi terhadap ruang gitu. Jadi desain interior itu ya luas ranahnya, termasuk pengaturan lampu gitu kan. Ada lampu khusus untuk bekerja gitu kan. Misalnya selama ini kita pakai lampu general aja yang ada di tengah di atas gitu. Sebenarnya untuk kita bekerja akan lebih fokus gitu kan, terkait psikologi kan, akan lebih fokus ketika si lampu itu lebih dekat misalnya binarnya ke kita gitu kan, ya si looks-nya, bentuk lampunya juga gitu kan, itu akan memengaruhi aktivitas yang ada di dalam gitu. Detail banget ya, kuliah nih. Dasar-dasar bisa gitu. Gara-gara pertanyaan ini perspektif orang yang keliru nih, tapi nggak apa-apa, justru meluruskan ya. Dan ini masih banyak lagi sebenarnya ya. Masih banyak lagi. Iya, salah satunya begitu. Nah, untuk peluang karir nih, kita udah mulai masuk ke unsur-unsur yang
beririsan terhadap output bagi lulusan desain interior. Nah, tentunya kan kita juga berharap ya ketika lulus langsung terserap ya, tenaga kerjanya juga dapat digunakan untuk berbagai instansi. Tadi disebutkan salah satu tadi Kementerian PKP, mungkin apa aja sih selain itu ya yang lebih luas lagi mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Dina. Nah, jadi tadi udah sempat beberapa dimention ya bahwa ada pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang bisa mengisi oleh lulusan-lulusan desain interior ini. Nah, yang paling dekat sekarang nih ya, salah satu adalah set and media nih yang lagi kita dudukin sekarang, yang lagi kita bekerja sekarang ini gitu kan. Itu adalah set media. Misalnya pernah lihat podcast kan yang pastinya, terus lihat talk show yang ada di mana namanya, yang ada di TV gitu kan. Terus iklan yang misalnya nih ada produk makanan atau apa gitu kan, terus nanti dia syuting gitu, itu kan desain set panggungnya juga diatur oleh interior, namanya interior dalam kan gitu. Terus ini public space, misalnya bandara, pelabuhan, iya kan? Iya dong, fasilitas umum gitu. Iya, fasilitas umum. Itu udah pasti tuh interior design tuh akan ikut andil juga ya, andil gitu ya dalam interiornya gitu kan. Terus mall siapa lagi kan, ya kan? Ya dua yang bergerak ya, lebih rasa banyak lah yang bergerak. Yang salah satunya adalah interior design begitu kan. Ya semua bangunan-bangunan, dan juga kalau misalnya ada yang ada yang sambil beririsan juga, ada juga misalnya dia sebagai desainer transportasi, ya kan? Atau pernah nggak sih lihat yang transportasi makanan yang ada seperti high-end gitu kan, kayak ada mobil begitu yang ada tempat untuk jualannya gitu. Ya food truck. Food truck. Di mana itu Kak, kapan? Nah, kayak gitu-gitu kan kayak bisa dipelajari di gitu sini kan, udah ada ya, di interior. Ya, kalau di sini ada di mana ya food truck? Kayaknya tuh di bawah. Ada beberapa lah. Ada beberapa tenan lah di Bandar Lampung ini itu gitu. Menggunakan jasa ini ya? Iya, desain interior. Makanya untuk desain memodifikasi kendaraan tersebut. Betul banget. Jadi luas untuk peluang karirnya, nggak hanya bergerak di mana, hanya di perumahan dan segala macam, tapi untuk bangunan umum, fasilitas publik, terus bahkan tadi transportasi juga bisa begitu kan. Kolaborasi ke banyak sektor ya. Betul banget. Kayak banget nih. Ini saya yakin ya sobat Lampung Pos Update untuk langsung mendaftar dan Mbak Gia. Target ya Mbak. Aman. Karena ini sangat holistik banget ya penjelasannya. Wah keren nih. Tapi masih banyak sekali yang perlu dibedah ini ya. Kemudian untuk lulusan, apakah mereka itu bisa menjadi entrepreneur untuk membuka usaha sendiri dan menyerap tenaga kerja? Nah, itu penting banget. Sekarang adalah waktunya masyarakat membuka lapangan, menciptakan lapangan pekerjaan. Itu penting banget ya, gitu kan. Membuka rezeki untuk orang lain, gitu. Nah, itu pastinya bisa, gitu kan. Karena kita memang diajarkan gitu kan sebagai bagaimana untuk memanajemen juga gitu ya, memanajemen dalam interior begitu kan. Jadi bisa membuka studio sendiri begitu kan, untuk apalagi gini, untuk kampus-kampus atau untuk pembelajaran kita yang menghasilkan karya gitu kan. Namanya kan ini kan desain, makanya dia akan selalu menghasilkan karya. Karya itu akan gimana ya? Karya itu tuh akan membuka ranah
pekerjaannya sendiri gitu. Walaupun maksudnya ya di perusahaan juga bisa, tapi untuk sendiri aja tuh bisa gitu. Jadi makanya untuk membuka studio pun juga kita bisa untuk wirausaha gitu kan ya. Iya, Wirausaha dalam desain interior gitu. Minimal tidak perlu lagi hire desain Iya, interior, iya, kita punya juga ilmunya bisa, gitu kita ya. punya skillnya begitu Atau kan ya. kita berkolaborasi dengan teman satu angkatan. Iya, betul. Karena kadang cuma di Sumbaksel, cuma satu nih di Sumbaksel kan, artinya kalau kita nggak punya ahli kan kita impor ya Iya, kan, costnya lebih mahal ya. iya, Modal betul. kapitalnya juga membengkak. Nah kalau pakai ongkos sendiri atau teman-teman dari Jaya kan Benar. bisa lebih menekan ini ya, Betul. modal. Wah menarik sekali ini ya untuk Iya. lulusan, jadi tidak perlu hanya berpangku pada ASN mungkin ya gitu ya, tapi bisa juga tadi ada peluang juga, tapi kita justru ditekankan untuk membuka Membuka kerja, lapangan pekerjaan. untuk memutar roda ekonomi di Provinsi Lampung khususnya. Betul banget. Bagaimana kerjasama prodi dengan dunia industri? Pastinya kan kita sebelum output keluar kita juga harus ada kolaborasi ya, baik industri, kalangan profesional, khususnya di desain interiornya itu sudah melakukan penjajakan nggak sih? Nah, kalau untuk dalam industri tuh kita tuh seperti kita sering banget nih kayak kedatangan sekolah-sekolah yang beririsan, kan ini dalam industri pendidikan lah. Nah itu beririsan dengan interior, misalnya kayak di beberapa SMK Bandar Lampung begitu kan, kita suka ada kedatangan mereka atau kita yang atau kita saling berkolaborasi lah begitu kan, bagaimana siswa-siswa SMA begitu datang untuk belajar terkait interior. Jadi mereka nggak bingung lagi nih, misalnya ada nih kayak jurusan apa sih namanya, jurusan konstruksi bangunan begitu kan. Mereka nggak bingung nih untuk apa sih yang udah gue pelajari di SMK ini, bagaimana gue akan lari belajarnya kemana begitu misalnya. Itu kolaborasi yang pernah kita lakukan gitu, misalnya di apa sih SMK 1 gedung tataan misalnya kayak gitu kan gitu. ya. Juga ya. Ada beberapa kita pernah, atau misalnya SMK 3 Metro gitu. Jadi pernah berkolaborasi begitu kan. Terus untuk di dunia industrinya sendiri ya misalnya dengan beberapa studio, misalnya ada beberapa studio yang itu swasta eksternal ya. Industri interior eksternal juga kita pernah berkolaborasi untuk bekerja sama gitu dengan mahasiswanya misalnya sebagai gitu. labnya ya untuk bagi mahasiswa. Misalnya begitu. Kan di dalam udah ada labnya, tapi di luar kan juga ada. Atau mahasiswanya langsung untuk mencoba ke mereka gitu kan, atau misalnya mereka juga ternyata ikut magang juga di situ misalnya begitu. Dia dengan durasi waktu tertentu gitu ya, benar. supaya bisa lebih tahu lah kan dia kerja kan. Iya dia tahu betul gimana. Sambil belajar. Sambil ngintip HPP-nya gitu. Apa ya? Gimana ya gitu. DP nggak ya? Gitu. Oke, menarik sekali. Nah untuk persiapan ya, prodi mahasiswa menghadapi perkembangan dan tren desain masa depan kan selalu ya tadi Bu Dina juga singgung, selalu ada percepatan, perubahan, baik itu demand-nya maupun teknologinya. Nah, bagaimana prodi ini mempersiapkan mahasiswa itu untuk menghadapi perkembangan yang begitu cepat? Namanya perkembangan itu kan cepat ya, laju pergerakannya begitu. Nah, kita tuh akan selalu berusaha untuk mengimbangi gitu teknologi-teknologi yang yang selalu datang dengan secepat itu misalnya gitu kan. Fitur-fitur seperti ini AI ya yang tadi sempat kita mention juga. Nah, itu misalnya ternyata dengan AI itu kita bisa membantu lebih bagaimana merealistiskan hasil renderannya, bisa gitu kan, nggak mungkin ya udah ya lebih tajam lagi, jadi seolah-olah benar-benar ada sudah ada nyata begitu kan, misalnya seperti itu begitu kan.
Terus apa lagi nih dalam proses digitalisasi yang misalnya 3D modeling gitu kan, yang tadi sempat aku mention di lab interior Dharma Jaya gitu, kita mempelajari beberapa teknologi tersebut untuk mengembangkan proses pembelajaran mereka begitu. Wow, jadi nggak mati lah terhadap si teknologi itu. Terus ya, dosen-dosen juga terus ini ya. Iya, selalu update lah istilahnya. Untuk pergerakan, bahkan tuh sebenarnya pergerakan dalam desain interior tuh gak cuma masalah penggunaan teknologi ya, maksudnya penggunaan teknologi mau VR, AR juga, tau nggak, kayak VR virtual reality gitu, seolah-olah langsung dilihat oleh mata ada di depan kita, misalnya kayak gitu. Nah itu juga lah ya, tapi juga misalnya pergerakan desain seiring masa depan terus berjalan ya, misalnya kita belajar juga ada futuristic design begitu kan, segala macam, dengan ditemani oleh tetap warisan-warisan budaya Lampung yang selalu ikut. Jadi kearifan lokal, jadi walaupun tetap berjalan terus futuristik terus nih, tapi yang masa lampau tetap jalan mengikuti juga. Betul, gitu. Jadi bagaimana mengkolaborasi tetap dipelajari dalam mempelajari hal-hal tersebut di desain interior. Jadi menarik banget ya ketika untuk menghasilkan sebuah karya kita juga menggunakan banyak yang VR, AR supaya gitu, hasilnya bisa lebih akurat ya. Kadang kan ekspektasinya juga kadang meleset tuh ya kalau nggak dibantu teknologi tersebut. Betul. Sementara di prodi desain interior di Dharma Jaya ini sudah lengkap dari hulu ke hilir ya, bahkan tidak meninggalkan kearifan lokal tadi nih. Wah, menarik sekali. Nah, untuk sekarang giliran Kak Gia ini ya. Aduh, ya, kayaknya udah lobet nih. Udah mulai nih. Untuk calon mahasiswa yang tertarik, nah bagaimana proses pendaftaran di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya? Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, kita akan simak pariwara berikut ini. Halo pemirsa Lampung Post Update, kembali di podcast kita. Nah sekarang kita akan membahas terkait dengan proses dan alur pendaftaran pada Mbak Gia. Untuk calon mahasiswa yang tertarik, bagaimana proses pendaftarannya nih? Karena kan tadi udah greget lah ya, udah pengen banget nih daftar. Aku aja pengen daftar lagi nih ya. Oke, gimana nih Kak Gia? Oke, ini nih yang ditunggu-tunggu ya sama semua orang, sama halayak ramai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pastinya. Segalaksi Bima Sakti ya. Ya, jadi untuk alur pendaftarannya ini kita bisa melalui dua cara, baik itu online dan juga offline. Kalau misalkan online, teman-teman bisa cek langsung di Google Chrome, ketik pmb.dharmajaya.ac.id. Nah, kalau misalkan mau offline bisa langsung datang ke Dharma Jaya, khususnya di ruangan PMB atau tempat penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk online ini sebenarnya Bang, kita nggak perlu menggunakan berkas yang ribet bahasanya ya. Kita hanya menggunakan KTP ataupun kartu keluarga. Untuk teman-teman ataupun siswa yang notabene baru lulus di tahun 2026 ini, kebanyakan dari teman-teman ini belum punya KTP. Nah, itu bisa menggunakan kartu keluarga. Karena kan butuh data secara jelas ya. Nama lengkapnya, tanggal lahir, terus habis itu jangan sampai typo. Kalau misalkan udah sesuai sama KTP atau apa kan berarti sudah jelas. Udah valid ya? Udah valid gitu. Nah setelah itu pilih desain yang fix, yang sesuai sama minatnya. Contohnya dari prodi desain interior gitu. Nah jadi kalau misalkan pendaftaran secara online ini, untuk pembayarannya pun kita ada 4 media pembayaran ya. Ada Tokopedia, Shopee, Bank BJB, Bank Mega Syariah, satu lagi Bank BTN. Ya, untuk pendaftaran melalui online. Jadi pendaftaran melalui online ini pastinya nggak ribet,
fleksibel, bisa dimanapun, yang penting jaringannya bagus gitu. Betul banget. Mau di dari Lampung ataupun luar provinsi Lampung ataupun luar dari benua kita juga boleh. Yang penting tahu Dharma Jaya ya pastinya. Nah, kalau misalkan pendaftaran secara offline ini, teman-teman wajib membawa fotokopi KTP ataupun kartu keluarga. Tujuannya ya tadi kita harus membuat akun pendaftaran di website pendaftaran pmb.dharmajaya.ac.id. Oke. Nah, bisa juga tuh diakses melalui Safari. Ketik juga pmb.dharmajaya.ac.id. Gitu sih, Bang. Jadi lewat ini ya, pakai search engine apapun ya Betul. bisa ya. Nanti ada kuota. Dan jaringan. Ya. Iya benar. Nah, tadi bisa juga datang ya, nanti bisa datang disambut oleh offline. Kak Gia dan tim ya. Betul. Mungkin ada yang langsung aja biar terasa dan lebih pengen tahu juga kan. Boleh tur langsung keliling ya, kampus biar tur gitu kampus kan, ya. boleh. Wah luar biasa nih. Nah untuk jalur nih, apa aja jalur masuk yang tersedia untuk calon mahasiswa baru? Kalau jalur kita tuh banyak ya, ada yang reguler mandiri, beasiswa, dan juga ada RPL atau rekognisi pembelajaran melampau nih. Nah, jadi kalau misalkan reguler ini websitenya yang tadi pmb.dharmajaya.ac.id. Dan kalau misalkan reguler ini kita pendaftarannya mulai dari 150 ribuan aja untuk biaya pendaftarannya. Iya. Karena kan kita untuk reguler ini kita buka 3 gelombang. Gelombang 1 itu dari bulan November sampai dengan bulan Mei, gelombang 2 dari bulan Juni dan juga Juli, gelombang 3 dari bulan Agustus sampai dengan September. Nah, terus untuk yang beasiswa ini kita sudah buka juga, Bang. Jadi beasiswa Dharma Jaya ini kita ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan juga beasiswa Yayasan Alfian Hussein. Gitu kan. Banyak sekali itu untuk beasiswa dari Yayasan Alfian Hussein. Dan itu kita sudah buka dari awal tahun Januari sampai dengan terakhir ini di bulan Juni. Tanggal 30 Juni 2026. Oke. Nah, itu untuk teman-teman yang notabene pengen cari beasiswa ya kan, yang dekat sekitaran dari Bandar Lampung ataupun dari Lampung boleh banget apply ataupun daftar di Dharma Jaya. Gitu. Oke. Nah, setelah itu yang RPL pastinya ya untuk orang-orang yang notabene sudah bekerja gitu kan. Sudah lama tapi ingin melanjutkan kuliah, nah bisa menggunakan jalur RPL tersebut. Gitu. Ini penjelasan dari Kak Gia ini untuk general ya, untuk seluruh jurusan ya, baik itu yang S1 reguler dan S2 reguler dan RPL ya. Betul. Oke, benar sekali. Kemudian untuk kan masih banyak nih PMB atau mahasiswa calon mahasiswa baru ya, itu masih kebingungan. Kebingungannya bukan di akses tapi dia bingung menentukan. Kadang-kadang dihasut sama teman, jangan sini aja gitu kan. Ambil jurusan ini aja gitu ya. Nah ini sebenarnya sebenarnya dia tetap ingin masuk ke Dharma Jaya. Nah ini ada nggak sih fasilitas untuk melakukan konseling atau konsultasi gitu ya? Iya betul. Jadi gini Bang, biasanya dari teman-teman siswa ataupun siswi ini melihat dari background. Contohnya kalau misalkan SMK gitu ya. Kalau SMK ini kan memang dia udah masuk ke jurusannya masing-masing. Tinggal nanti pas mau kuliah mereka mau ambil jurusan yang linear sama jurusan sebelumnya ataupun memang mau ambil jurusan yang baru. Nah, untuk tingkat SMA yang notabene IPA IPS ataupun kurikulum merdeka, mereka kan belum tahu nih jurusan waktu di SMA-nya lebih fokus kemana gitu kan, beda dengan SMK. Nah, kita tuh ada dari tiap prodi, kita kan punya 13 program studi dari 3 fakultas. Semua dari tiap prodi ini pastinya memberikan arahan ataupun memberikan basic informasi ya. Ketika teman-teman siswa ini mau ambil jurusan ini, oh fokusnya nanti di bidang ini loh gitu, seperti Bu Dina tadi jelaskan untuk tadi desain interior gitu sih. Tapi fiksasinya kita tanyakan dahulu dia itu sukanya atau minatnya di bidang apa. Gitu. Balik lagi ke individunya calon mahasiswa baru. Nah itu tadi yang datang ya, yang bingung terus datang. Terus kemudian adakah kita bisa kasih program kunjungan ya kampus supaya misalnya SMA, SMK atau orang-orang umum yang punya ini asosiasi atau sebagainya yang bisa datang untuk room tour tadi. Kampus ya, tur kampus tadi ya. Kunjungan industri biasanya Bang. Kunjungan industri. Ya, jadi baru-baru banget
kemarin banget di hari ini ada apa sih Bang Hari? Sapaku sampai lupa hari. Dari Selasa ya, hari Selasa kemarin kita ada kunjungan dari SMK Nusantara 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Kebetulan memang mereka dari jurusan jaringan. Kebetulan kunjungan tersebut pastinya kita memberikan informasi dari teorinya, dari beberapa jurusan juga yang notabene linear sama jurusan mereka. Contohnya dari PTI atau Pendidikan Teknologi Informasi dan juga dari TI Teknik Informatika yang notabene mereka belajar juga di lab khusus. Jadi mereka juga dapat informasinya, kunjungannya juga bisa tur kampus, melihat fasilitas kampus dan juga tiap gedungnya ya mereka bisa nantinya kuliah atau kelasnya di mana aja untuk mereka ambil kuliah di Dharma Jaya. Gitu sih. Pastinya tetap ada kunjungan industri. Kita menerima banget. Kita open banget. Kita terbuka Kayak banget, pokoknya untuk siapapun mau mampir, mau Iya, itu betul. tadi kunjungan industri, Betul. baik individu maupun kelompok ya. Kelompok. Betul. Nah, waktu yang tepat nih bagi siswa kelas 12 untuk mulai mendaftar itu kapan nih? Kak Iya, Gia? biasanya kita itu kelas 12 tingkat SMA, SMK kita tuh atau MA gitu ya. Kita punya udah punya ancang-ancang nih mau kuliah di mana. Gitu kan, yang notabene nanti saya mau ambil jurusan ini ya, mereka udah searching dulu nih. Iya. Mau di di kampus mana yang notabene ada jurusan saya gitu kan. Waktu terbaik itu pastinya di kelas 12 ya. Kelas 12. Kita juga sudah membuka biasanya di akhir tahun banget, di bulan November kita juga sudah membuka pendaftaran. Nah biasanya dari teman-teman ini yang mencari informasi, karena juga kita live terus Bang. Kita live TikTok setiap hari ya untuk teman-teman dapat informasi khususnya ya yang baru lulus kelas 12 gitu. Iya. Tapi kita sudah membuka gelombang 1 itu dari sekitar bulan November. Oke. Nah, ini infonya ada program program milad ya untuk 12 Juni. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak seperti apa programnya, kemudian apakah berlaku untuk semua prodi atau seperti apa nih Kak Gia? Ini kabar baik ya. Sebenarnya kan kita gelombang 2 ini memang sudah dijalani ya. Ini masa-masa gelombang 2 ini gelombang 2. Betul, dari bulan Juni dan juga Juli Ya. gitu kan. Kebetulan memang alhamdulillahnya ada milad yang di tanggal 12 Juni 2026 yaitu ulang tahun dari sekretaris yayasan Pak Firman gitu. Beliau memberikan informasi bahwasannya gelombang 1 ini bisa dibuka hanya 1 hari saja. Wah. 1 hari aja untuk di gelombang 1 karena benefitnya ini banyak sekali Bang. Salah satunya UKT-nya terjangkau, bisa dibayarkan 2 kali pembayaran. Skema pembayarannya ya Betul, lebih terus habis, ringan ya. betul, terus habis itu free test. Jadi teman-teman ini nggak perlu tes lagi. Gitu. Langsung bisa. Langsung bisa diterima. Iya, Dan iya. juga dapat bebas biaya bangunan 100%. Wow, 100% ini dia nih penting. Ini sangat melegakan lah ya Iya, bagi calon-calon betul. anak-anak yang sudah masuk ke kelas ini ya 12 ya. Kelas 12, iya. Perlu bingung lagi nih karena udah Nggak banyak perlu bingung lagi. tadi sebenarnya tanpa ada program milad 12 Juni ini juga Udah banyak pemilihannya. banyak benefit gitu loh. Banyak Apalagi benefit. ditambah lagi ya tadi disebutkan Kak Gia banyak sekali benefit tambahan ya Betul, dalam betul. program ini. Karena kan gelombang 1 ini sudah banyak ya dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang notabene mohon maaf belum lulus dari UTBK ataupun SNBT itu juga tetap bisa mendaftar Bang. Betul, Jadi betul. mereka ini kartunya bisa digunain untuk daftar di Dharma Jaya. Jadi biaya pendaftarannya juga Wow. jadi lebih terjangkau. Iya, Tapi iya. dengan cara menunjukkan kartu UTBK-nya baik itu secara soft file ataupun hard file-nya ataupun di print. Gitu. Oke, ya tidak perlu berputus asa Iya. karena di sini bisa Dharma pilih Jaya sangat membuka ya untuk Iya. teman-teman bisa kuliah di Dharma Jaya. ini namanya karena juga banyak prodi-prodi yang udah top lah, udah luar biasa betul ya. banget. Yang kekinian. Ini ya relevan Tapi ya, prospeknya sesuai bagus. outputnya bagus tadi Betul. seperti yang disampaikan kepada Bu Dina ya tadi ya. Ini luar biasa nih. Nah, untuk calon mahasiswa dari Lampung maupun luar Lampung yang perlu mempertimbangkan prodi desain interior Dharma Jaya ini. Nah, ini seperti apa? Kenapa harus menjadi pertimbangan nih Kak Gia untuk masuk ke situ, khususnya Iya. bagi yang sudah tes kemarin ya. Iya, Sempat iya. tes kemarin ada yang belum.
Betul betul. Nah jadi kenapa harus pilih desain interior, nanti boleh dari saya dan juga Bu Dina gitu kan selaku dari prodi desain interior. Tapi menurut saya prodi desain interior ini biasanya kita kan suka mengubah dari bentuk, contoh ya paling dasar kamar ya. Biasanya ngubah-ngubah bentuk posisi kamar tidur ataupun furniture gitu kan. Nah itu mood jadi mood lebih baik juga ya. Dan kalau misalkan kita punya potensi dari keilmuannya, kenapa tidak gitu kan. Dan tadi satu-satunya ya di Sumbaksel gitu kan itu dan UKT-nya juga sangat-sangat terjangkau. UKT-nya bisa dibayarkan 2 kali pembayaran gitu ya, benar banget. Yang paling utama itu sih kalau dikomparasi dengan maksudnya anak-anak di dalam Lampung atau luar Lampung bisa banget di desain interior Dharma Jaya ini, karena selain fasilitas yang sudah kita sampaikan tadi itu baik gitu, tapi juga biaya UKT yang sangat terjangkau sih untuk desain interior ini. Jadi sangat welcome banget untuk orang-orang luar Lampung gitu, memberikan kesempatan ini untuk belajar desain interior dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, untuk di dalam Bandar Lampungnya sendiri, anak-anak Bandar Lampungnya sendiri atau di sekitar Lampung, Sumbaksel gitu, nggak perlu jauh-jauh lagi untuk menyeberang pulau untuk belajar desain interior ini gitu. Karena di Lampung udah ada. Iya, di Lampung udah ada. Jauh-jauh sih. Jauh-jauh dan langsung berkarir di sini ya. Betul. Tidak banyak kok peluang di Lampung karena pertumbuhan tadi seperti Ibu Dina sampaikan, pertumbuhan Lampung itu sangat eksponensial dan baik butuh ya tenaga desain interior yang kompleks dan banyak ilmunya. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, silahkan sampaikan pesan atau call to action kepada seluruh generasi calon generasi penerus yang ingin masuk ke PT perguruan tinggi khususnya untuk desain interior. Silahkan dari Ibu Dina ya. Oke, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, atau yang kemarin sempat agak kecewa dengan hasil pengumuman belum dapat kampus atau tempat belajar yang diinginkan, mungkin bisa dimulai dari apa yang kalian suka, hobi yang kalian suka, di mana desain interior Dharma Jaya bisa menjadi salah satu pilihan kalian untuk naungan kalian belajar gitu kan, untuk mengembangkan kreativitas kalian dan dikembangkan di desain interior Dharma Jaya ini. Oke. Kemudian selanjutnya untuk Kak Gia, silahkan ajak. Nanti aku jatuhnya ke marketing banget ya. Ini sekarang waktunya. Iya, betul banget. Nah, buat teman-teman, kita sudah membuka pendaftaran ya lewat jalur gelombang 2 dan juga gelombang 3. Untuk teman-teman yang mau dapat di gelombang 1, boleh banget langsung nanti di tanggal 12 Juni kita ada promo ya, bisa dibilang seperti itu, untuk khusus pembukaan di gelombang 1. Jadi biayanya lebih terjangkau dari mulai biaya pendaftaran dan juga UKT. Pastinya di Dharma Jaya ini untuk UKT-nya sangat-sangat terjangkau, bisa dibayarkan 2 kali pembayaran. Kita punya 13 program studi, teman-teman bisa pilih sesuai sama minat dan juga mau ambil yang sesuai sama linear sebelumnya waktu di SMK juga boleh. Jadi nanti kalau misalkan untuk konsultasi bisa melalui dari Instagram official dari Dharma Jaya The Best ataupun dari Instagram PMB Dharma Jaya. Jadi kalau misalkan masih bingung mau kuliah di mana, ya pastinya Dharma Jaya bisa jadi tempat solusi kalian untuk melanjutkan studi atau kuliah. Oke, terima kasih untuk Ibu Victorina Geraldine SDS MDS sebagai dosen prodi Desain Interior Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Kemudian staf marketing Dharma Jaya Mbak Gia Ayu Tari Eskom sudah hadir ke studio podcast Lampung Post Update. Ini pembahasannya sangat menarik ya. Mungkin kita ke depan pada lain waktu kita akan membahas prodi-prodi lainnya ya. Siap, boleh. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih kembali Terima sudah Sama-sama. diberikan kesempatan untuk kita bisa memberikan informasi ya. Betul. Sejagat raya ini harus Sejagat tahu raya harus tentang tahu. Dharma Jaya. Dharma Jaya. Target best pastinya. Target Target best. best.
hanya satu di Sumbaksel. Iya, untuk Prodi desain desain interior. interior. Oh ya, bisa dikepoin IG-nya. Oh iya, Boleh betul, banget betul, kalian. betul banget nih. Bingung gitu kan, apa sih desain interior Dharma Jaya itu, bisa banget nih tanya-tanya di IG desain interior Dharma Jaya. Oh ya, @desain interior Dharma Jaya, dan juga TikToknya sama juga itu. Oke. Facebooknya juga ada. Oh, Ya, iya. namanya itu aja, desain iya. TikTok interior kampus Dharma Jaya juga ada. Nah, betul, bisa. Kalau misalkan mau cari informasi seputar dari program studi atau cara daftarnya itu gampang banget. Pokoknya teman-teman bisa cek langsung di TikTok kampus Dharma Jaya, Instagram Dharma Jaya The Best, dan juga Instagram PMB ataupun dari Ya. desain interior. Ya, Betul oke. banget. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama, terima kasih juga buat share. Ya, pemirsa Lampung Pos Update, itulah perbincangan kita bersama dengan tamu-tamu kita dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya terkait dengan prodi desain interior dan promo-promo yang tersedia untuk kalian semua yang ingin masuk ke perguruan tinggi khususnya di Dharma Jaya. Kalau begitu, Aji pamit dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.